Oke, halo semuanya, apa kabar malam hari ini? Apa kabar? Yes, Baik. mantap. Tadi kita mau pending dikit, ternyata rame, banyak yang kangen mungkin kangen sama Do Remi Show. Sekali lagi selamat datang di Do Remi Show bersama saya Ruby Arman. Ada dari Do-nya dulu ya. Do. Do, Do-nya mati lampu kayaknya Do-nya. Do-nya mati lampu. Do-nya ada Pak Mr. Doni. Doni the Kaiser. Doni, where are Ya. you? Oke, ada Pak Doni, kemudian juga ada Ray-nya, saya Ruby Herman. Ini manusia Pak Doni ada nih. Ada. Dan juga Mi-nya. Mi. Saya Mario Maurer. Wih, ganti lagi nama lu. Yang penting kan tetap Mi. Kan tetap Mi. Yes, oke. Jadi malam hari ini ada kehadiran bintang tamu, ya kan, di Do Remi Show ini. Ada Bro Mario Devan. Bro Mario ini adalah CMO Videoin.id Videoin.id dan strategis betul ya, Iya. Sosial sosial. media strategis. Transmedia Iya. sosial. Dan kita akan bahas bagaimana profesi yang menjanjikan, yes, yaitu content creator. Oke, Bu Mario, silakan. Mario, Ya, malam. langsung dulu. Gua dulu apa lagi? Mario langsung dulu. Saya dua-duanya Mario. Kalau nggak gini aja, gue kan Mario Agustian. Iya. Jadi panggilnya Tian aja, Tian. Iya. Tian Sugiono. Ya, Tian ya. Biar nggak bentrok. Oke, buat Tian dulu ya, buat Tian sebagai mungkin narasi dulu. Oke. Ya, malam ini kita bakal berbincang dengan Mario Devan, salah satu inilah yang aktif di sosial media dan content creator, karena beliau jadi CMO dari Videoin.id. Itu mungkin singkatnya marketplace ya, kalau ada orang mau cari jasa video. Yes. Terus juga Betul. beliau sehari-hari juga aktif jadi social media strategis di transmedia sosial media ya. Jadi ngurusin inilah Transgroup bagian sosial medianya kali ya. Waduh. Kurang lebihnya nanti bisa diperjelas lagi sama Bro Mario Deva. Nah, malam ini banyak banget yang mau jadi content creator. Nah, itu mungkin makanya dari judulnya kan profesi yang menjanjikan. Nah, jadi malam ini kita harus konfirmasi ke salah satu aktivis content creator juga di sosial media, yaitu Mario Deva. Jadi buat teman-teman nanti yang punya niatan untuk jadi content creator atau sudah jadi content creator, tips and triknya gimana biar raih audience, terus personal branding naik, terus juga dapetin monetize juga, jadi content creator apa aja. Nah, simak sampai habis nih. Kalau setengah-setengah nggak bakal dapet. Gitu kurang lebih Bro Ruby. Bro Ruby juga content creator kan? Yes, Iya, saya exciting nih. YouTuber. Exciting mau belajar gitu kan. Oke. Jadi kita sambut saja. Belum nih Bro Doni, nggak apa-apa, langsung aja ya. Oke, kita sambut Bro Mario Devan. Oke. Kita tanya dulu ya Botian ya. Botian kasih pertanyaan dong. Boleh kenalin lagi, mungkin ada yang kurang tadi dari perkenalan dan bridging saya di awal. Oke, terima kasih. Perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Mario Devan. Betul, saya juga CMO dari Videoin.id, startup. Kita startup, marketplace, atau kayak seperti Tokopedia-nya gitu lah. Tokopedia-nya jasa video. Jadi kalau yang mau cari jasa video, nggak perlu repot-repot, langsung ke platform, bisa bayar di situ, dan aman gitu kan. Jadi transaksinya bisa lewat platform. Itu kita bangun Videoin.id. Lalu juga saya aktif di strategis ya. Jadi sebagai strategis, ini sebenarnya pekerjaan di agensi. Nah, ini pekerjaan yang juga muncul baru ya. Yang kalau zaman dulu kan pekerjaan ya, oke mungkin jadi polisi, jadi dokter, kayak gitu-gitu ya. Sekarang ini mulai muncul pekerjaan-pekerjaan baru gitu. Salah satunya ya karena digital ini muncul yaitu strategis. Strategis itu mengatur strategi bagaimana suatu di digital itu atau di sosial media itu bisa berlaku bagus gitu ya.
dengan misalnya saya mengenali satu brand, contoh yang di Transgroup itu Transmart, gimana supaya Transmart ini followernya naik, contohnya, atau gimana Transmart ini campaign-nya itu ada orang yang sampai download aplikasi, kita ada aplikasi yang baru yang diluncurkan, aplikasi delivery order ya? Iya, delivery order juga tuh baru diluncurkan, gimana supaya orang download. Nah, itu tugas strategis yang mengatur itu semua, gitu. Salah satu dari tugas strategis itu juga adalah tadi, content creator, karena kita juga butuh KOL, kita sebutnya. KOL, Key Opinion Leader, atau influencer, atau juga bisa disebut YouTuber, atau blogger, gitu-gitu. Jadi, semua orang yang berpengaruh bagi komunitasnya, gitu. Kita biasanya juga bayar. Dan saya tahu range harganya itu gitu berapa. Kalau gue jadi nggak enak nih. Ini tahuan nih. Kalau kalian bakal kaget banget kalau tahu Instagram dengan 50.000 follower berapa satu kali posting. Wah, gurih lah. Oke. Kayak gitu. Jadi memang profesi kayak content creator zaman sekarang ini memang yang punya follower banyak, subscriber banyak, yang pengunjung dari blog banyak, itu memang dari brand, biasanya dari brand, mungkin Unilever, mungkin dari brand apa, mereka biasanya bikin kampanye bersama influencer tadi. Biar semakin banyak orang yang tahu kan, tujuannya seperti itu. Dan ini bisa jadi profesi baru. Itu sih, Mas. Betul. Karena Bro Ruby ini bolak-balik ini ngadep CT dia. Nah, propertinya, CNBC juga, ya kan? Iya, saya kenal sama Pak Afong, Pak Frans, Franciscus Afong yang untuk propertinya ya. Properti. Iya, karena Trans juga sekarang lagi gencar-gencarnya di properti, dia pasti nyari yang spesifik gitu. Misalnya kita juga punya restoran, ya pasti carinya ya food blogger. Cari Doremi aja kalau restoran. Oh iya. Kan begitu Bro Doni? Iya. Bro Doni diem-diem nih. Dan dia lagi makan dia. Iya. Waktu itu pertama kali yang pas Trans yang yang Snow World-nya. Ya, kan? Iya, hari betul. Kedua yang belum dibuka buat yang di Bintaro atau yang di Bekasi Juanda gitu. Oh, yang di Juanda. Iya. Diundang sono, ya kan. Di Bekasi ada salju juga ya? Di Bekasi ada salju. Ada salju. Iya. Luar biasa. Itu mesinnya itu baru import dari Jepang. Yang di Bintaro itu yang baru. Belum sebulan udah kena COVID, tutup deh. Nah, iya. Kalau yang mungkin Bekasi sempat berapa bulan lah ini loh ya, rame banget. Itu gara-gara Snow World itu, jadi gua ambil propertinya juga, Bro. Ambil apartemennya juga tuh. Keren banget gitu kan. Iya, konsepnya potong itu dah. Bro Mario, itu transport nggak niat bikin di Citayam apa? Mungkin masih banyak tanah loh. Masih banyak tanah di sini. Bro Mario Lasut, aku pengen tanya nih, gimana rasanya mewawancari orang, memanggil orang dengan nama yang sama dengan dirimu? Saya di episode kali ini, jadi karena nama saya Mario Agustian, panggilnya Tian aja. Iya. Tetap milih ya. Oke, kalau gitu khusus Mario Devan kita panggil Mario. Bro Mario, ini anak gue aja sebenarnya cita-citanya nggak ada yang ngikutin gue di bidang broadcast atau communication. Setelah yang paling dekat ditanya mau apa, mau jadi YouTuber gitu kan. Nah. Kita sering lihat Om Ruby sama Om Mario Lasut juga nih. Gimana prospeknya untuk kira-kira di 10-20 tahun ke depan, apalagi Pak Jokowi kan mendukung banget nih industri kreatif gitu kan. Kalau dulu orang ditanya mau jadi apa, dokter, insinyur, pilot, ya kan? Sekarang mau jadi apa? Jadi YouTuber gitu kan. Perlu nggak masuk kurikulum seperti di perguruan tinggi? Karena di Australia sudah masuk itu, kita belum. Iya. Jadi kalau 10-20 tahun ke depan mungkin terlalu jauh ya Mas ya, terlalu jauh karena 10 tahun itu apapun bisa berubah gitu. Tapi dalam waktu 2 tahun ke depan itu pasti bakal tetap banyak ya, karena yang penting ini Mas, yang penting sebenarnya kalau dari content creator itu adalah dia memilih topik yang paling spesifik gitu. Contohnya ini properti kan, ada Mas Ruby properti. Nah, saya
saya sendiri juga pribadi itu kalau saya juga sempat ngeblok lumayan lama, dari 2009 saya ngeblok. Tapi saya milihnya itu otomotif. Saya milih otomotif. Kalau masih sampai sekarang domainnya masih ada mariodevan.com. Gitu ya, dari blogger, dan dari situ juga lumayan sih orang kenal karena awalnya dari hobi. Biasanya memang influencer atau content creator itu awalnya dari hobi. Mereka nggak pernah mikirin soal uang awalnya. Rata-rata seperti itu. Yang penting dia suka, dia bikin gitu. Kayak saya suka motor nih. Saya nulis soal motor, saya review. Akhirnya mulai banyak pengunjung, akhirnya mulai diundang oleh pabrikan. Gitu. Pabrikan kalau ada launching motor baru, di Sentul, sering banget ke Sentul bolak-balik, nyobain, kayak gitu-gitu. Nyobain. Gosip bikin ya, lahirlah Lambe Tura ya. Iya, Lambe Tura. Kayak gitu. Jadi, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan bakal semakin spesifik lagi. Gitu. Jadi, olahraga yang seperti apa? Bola siapa? Gitu. Jadi, orangnya tuh bakal semakin spesifik. Jadi, kalau memang mau masuk di sini, ya harus spesifik mungkin tadi. Ya, jadilah spesialis ya, biar spesifik ya. Spesialis banget. Itu tadi. Iya, Bro Mario ini juga asalnya sama kayak saya, dari Sulawesi Utara. Iya. Oh, sama. Mana sulutnya mana, Bro? Gimana? Saya kota. Manado kota. Manado. Oh, kalau memang tampang orang kota kelihatan sih. Kalau orang agak ke pinggir-pinggir gitu, dekat Gunung Kelabat itu ya kayak yang Mario yang satu itu kan. Tian. Tapi awalnya gue dekat Kelabat. Saya juga 25% ada Manadonya loh. Oke, kita reuni, Jo. Reuni. Yang lain nonton. Ya. Gua ngelit untuk nonton aja. Iya. Mau pakai bahasa Manado juga boleh. Kan lu diem, Bro. Bro Robi sama Bro Doni, gue tahu ini pasti kontennya di blognya Mario Devan ini pasti review angkotnya Manado ini pasti. Musik-musiknya keren-keren loh. Lighting lah apa ya. Kalau di Manado itu lagu di TikTok semua. Iya. Kalau nggak ada itu nggak ada yang mau naik. Nggak ada yang naik ya. Iya, nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik. Dibiarin lewatnya biarin. Sound systemnya. Gue pernah naik sekali tuh. Udah ceper tambah ceper tuh angkot. Lu naik ke sisi kiri muat masuk pintunya. Dari belakang. Di sini ada unsur pemulihan. Bro Mario, kira-kira untuk Indonesia di kawasan Asia Tenggara atau di Asia sendiri, kalau di Asia kan kita bersaing juga dengan Jepang, Tiongkok gitu kan. Untuk masa depan anak-anak kita di bidang ini, kira-kira prospeknya seperti apa sih? Karena ini kan ekonomi kreatif akan menopang bangsa kita ke depannya kan. Udah nggak lagi ke ekonomi yang berbasis sumber daya alam kan. Gimana? Betul. Nah, jadi pengembangannya itu mungkin bisa lebih kayak, kalau sekarang kan, jeleknya memang skill yang ditampilkan itu kebanyakan itu cuma kayak joget, kayak dance, kayak gitu. Tapi semakin kesini mulai muncul beberapa influencer yang punya pengaruh yang positif. Contohnya kayak yang ahli matematika itu yang di YouTube. Yang sekarang jadi tutornya Genius itu. Nah, dia itu ngajarin matematika gitu di YouTube-nya seperti itu. Jadi lalu ada juga Jerome Pauline itu tadi. Lalu sekarang itu mulai banyak yang akhirnya bikin lagu, bikin musik, dan akhirnya bikin album gitu. Awalnya dari YouTube, kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya bikin masalah. Lebih laku kan? Jadi kalau kedepannya mungkin ada juga yang bikin masalah, dia lagi ini dia terkenal gitu kan. Nah tapi kedepannya itu bakal lebih ke skill sih, walaupun kayak gamer ya. Gamer itu skill tapi bisa juga bertanding dengan luar negeri juga kan, ada turnamennya gitu, turnamen game, turnamen MOBA kayak gitu. Jadi bukan hanya kayak menyebar kalau dulu kan dance sebar pokoknya foto-foto aja, atau mungkin sebar masalah tadi yang dibilangin Bo Mario Lasso. Tapi semakin kesini harusnya memang skillnya yang ditonjolin gitu, skillnya apa gitu. Bukan cuma hiburan ya, tapi ada konten-konten edukasi ya. Betul. Edukasi dan hiburan itu harus ke depan. Soalnya kalau cuma begitu-begitu doang, kita bakal ya nggak ada nilai tambah gitu. Dan bentar doang ya. Bentar doang. Dan
bahasa Inggris sih. Kita harus mulai coba konten-konten kita itu, walaupun kita nggak ngomong Inggris, tapi ada subtitle Inggris. Kita pakai bahasa Manado aja gimana? How are you today? How are you today? Jadi sebenarnya mungkin karena orang Indonesia kan dari dulunya kan dibilang kurang hiburan kan, jadi konten-konten hiburan paling banyak dicari. Tapi kan sudah saatnya bergeser lah ya. Kalau dulu orang bilang, oh kita kurang hiburan. Saya bilang, bukan kurang hiburan, hiburan banyak. Cuma hiburannya kurang jauh aja, kurang luas gitu kan. Hiburan yang diperluas. Edukasi kan juga bisa menghibur kan, tinggal mengemasnya kan. Tinggal cara mengemasnya. Sekarang udah mulai banyak sih edukasi-edukasi yang menghibur gitu ya. Kayak 1%, yang di YouTube 1% itu juga edukasi tapi lumayan menghibur. Lalu yang kok bisa, itu juga menghibur itu dengan bikin kayak video interaktif, animasi. Nah, sekarang mulai seperti itu sih, hiburan-hiburan yang lebih edukatif. Gitu. Saya nungguin disebut finansialku. Iya. Finansial itu banyak banget juga tuh. Itu ada konten ngelawaknya juga. Udah 100.000. Iya, subscriber 100.000, gokil. Itu ada konten ngelawaknya itu. Ada ibu. Doremi dong. Apa Doremi masuk ke finansialku aja bro? Iya, udah kan ada satu yang kita bertiga, yang satu lagi cuma gua sama bro. Yang lu nggak ada bro. Iya, gua lagi itu tuh. Iya. Pesen 3 mangkok, yang makan satunya porsi lu, gue makan. Sesuai body kan, bodinya Bro Mario ibaratnya body Baba Dontot. Iya. Botian. Oh iya Bro Tian. Bro Mario. Iya. Tadi kan kita ngomongin konten creator. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara orang atau setiap misalkan anak-anak atau remaja mau mulai jadi content creator yang spesifik gitu tadi, biar karirnya cerah juga, apa tips and triknya cara memulai jadi content creator? Iya, ya kalau saya sih awalnya memang mulai dari yang disuka sih, jadi misalnya suka apa itu, lalu setelah dapat suka apa, apakah yang dia sukain itu keahliannya lumayan bagus, nah, kalau kurang ya terus diasah kan kayak gitu kan, contohnya kayak dia suka nyanyi, pengen jadi penyanyi, jadi asah terus latihan kayak gitu, atau pengen jadi, kalau saya kan sekarang mulai di Instagram saya, jadi ini ada sedikit melencengnya cerita juga. Dulu kan saya selalu bahas soal motor-motor gitu ya di Instagram gitu. Ketika sekarang kan saya merasa kerjaan saya lebih ke digital, lebih ke ini. Oke, saya rubah semua konten saya terakhir-terakhir ini lebih ke soal digital, soal desain, soal itu tuh. Jadi yang terjadi adalah follower justru berkurang karena berubah audience kan, berubah audience gitu. Jadi memang kalau itu harus harus konsisten juga. Gitu. Harus konsisten. Nah, jadi tentukan apa dulu niche kamu, apa dulu topik yang kamu mau bahas. Lalu setelah itu konsisten untuk bikin terus gitu. Soalnya kalau berubah di tengah jalan pasti itu bakal berkurang. Tapi memang saya nggak apa-apa berkurang, tapi yang penting audiens saya memang suka dengan konten-konten saya yang baru. Tuh. Kalau mau berarti sebenarnya nggak ada konten yang tidak bagus ya. Konten apa saja bisa yang penting konsisten gitu ya. Konsisten dan audiensnya tepat gitu. Nggak mungkin kan saya bahas motor otomotif sama ibu-ibu kan. Ibu-ibu ya udah rusak bawa ke bengkel kayak gitu. Semudah itu. Jadi kalau memang nggak pas kontennya ya. Sebenarnya ada ibu-ibu itu ibu-ibu juga, tuh paling ekstrim kalau bawa motor kan. Sen kiri buang kanan. Iya. Belanjaan banyak tuh kan. Sarjananya sampai pakai helm tuh. Dengar ibu-ibu. Enggak sih trennya misalnya tema-tema tertentu yang mungkin akan sepanjang masa itu diminati orang. Sepanjang masa diminati orang. Jadi sebenarnya lebih ke personal ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat yang sekarang lagi terkenal banget, Ria Ricis gitu ya. Terus itu kalau tahu harganya sekali post itu wah ngeri. Apa coba? Share sedikit dong, share sedikit. Pengen tahu kan? Nanti aja. Soalnya saya manajernya Ruby Herman di sini. Nanti dia mau naikin persentase. Jadi kayak Raffi Ahmad, kayak gitu-gitu udah di puluhan mereka sekali posting gitu. Puluhan juta. Itu sekali posting ya. Contohnya kayak yang terakhir itu ada siapa perempuan Karin
Karinovilda. Aukarin. Aukarin itu range-nya itu dia bikin video dan dia upload di Instagram-nya itu sekitar 25 satu. 25. Bayangin ya, itu kalian kerja berapa bulan baru dapat segitu. Dia satu kali posting gitu. Botian juga sekali posting ngeri loh. Kenapa? Botian juga kalau sekali posting ngeri. Oh, Botian. Kalau saya satu bakpao. Ratusan bakmi. Iya. Jadi kayak Aukarin itu kan sebenarnya personalnya dia kan, orang kenapa dia orang follow dia ya personalnya dia, Ria Ricis. Itu punya personal yang berbeda-beda. Bukan segmennya, bukan dia lebih bahas kosmetik atau apa ya? Iya, apa ya? Jadi memang banyak sekali faktor ya. Pertama pasti good looking lah, good looking. Kita nggak bisa pungkiri ya, harus. Oke, masuk saya satu. Oke, lanjut. Tapi ada juga justru yang kayak ada beberapa juga YouTuber yang pakai, saya nggak enak nyebutnya nama ya, yang bedak tapi dia pakai apa itu? Pakai balon itu loh. KKJ. Oh, KK. Kayak gitu. Dia kan terkenal kan dari kekurangannya dia justru kan, kayak gitu. Gitu. Jadi memang di dunia konten kreator ini kita benar-benar nggak bisa, ada yang bisa terkenal seperti itu, jadi tiba-tiba karena nggak ada unik tadi kan, dia tuh unik banget gitu. Kalau zaman sekarang ini harus natural atau bisa rekayasa, karena apa yang kita lihat di media kan semuanya bisa bagian dari rekayasa media kan. Iya. Rata-rata sih kalau di internet sih rata-rata biasanya memang natural, mereka secara itu natural. Jadi nggak ada orang di belakang mereka sih. Gitu, tiba-tiba dia bikin dan booming gitu secara natural, dan dia pasti nggak nyangka kalau itu bakal booming kayak gitu. Bro Mario mau tanya, itu kan si Aukarin sendiri kan sebenarnya kayak ada alter ego-nya kan. Dulu mungkin 3 tahun terakhir kan Bad Girls lah gitu kan. Iya. Sempat tandem sama si Yonglek segala macam kan. Image-nya kan kayak gitu. Tiba-tiba tahun belakangan kan dia berubah image, bener. Iya betul, berubah image. Nah, itu pengaruh di rate nggak tuh? Gue penasaran tuh. Kebetulan yang dulu itu saya belum terlalu tahu rate-nya dia ya. Itu rate yang tadi saya sebut rate yang baru gitu. Cuma kalau dulu kan brand tuh bakal berhati-hati pakai dia. Ya, kalau dulu kan brand kan, misalnya brand gede bakal berhati-hati pakai Aukarin. Walaupun dia terkenal kan. Kayak saya juga kalau disuruh, Aukarin terkenal loh. Lihat dulu brand image kamu gimana, karena dia citranya rebel, citranya negatif. Apa ya? Seperti itulah. Naik kuda seperti itu. Nah, tapi kalau di sekarang kan brand bakal lebih suka buat masuk. Walaupun secara audiens atau followers dia berkurang lah ya, gitu ya. Pasti berkurang karena dia switch gitu, tapi secara brand dan yang sekarang ini justru menurut saya nggak natural, yang naturalnya dia yang dulu. Kalau yang sekarang itu benar-benar benar-benar kayaknya dia pakai diatur benar-benar di belakang. Iya, diatur benar-benar di belakang, dia bagi-bagi donasi kayak gitu-gitu kan. Tapi memang pinter banget dia benar-benar switch dan berhasil diterima. Gitu, berhasil banget, smooth. Betul. Jadi gini loh, Bro Mario, kalau misalnya followernya banyak, tapi hanya untuk menimbulkan efek hiburan aja sih, mungkin nggak ngaruh bagi brand-brand corporate ya, atau produk-produk korporasi kan. Nah, ada juga yang berpendapat mungkin nggak apa-apa sih, nggak usah terlalu banyak follower, tapi bisa menaikkan sales dan marketingnya gitu kan. Nah ini gimana nih perbandingannya? Oke, tapi biasanya memang kalau kita kan di strategi buat memakai KOL itu pasti pertimbangannya itu, Mas. Jadi bukan hanya followernya banyak, pasti ada kayak citra negatifnya itu tadi. Kita harus melihat. Jadi kita teliti dulu brand kita dulu juga gitu. Apakah brand kita itu soalnya ada beberapa brand yang memang dia posisinya atau citranya memang rebel. Gitu ya. Jadi ceritanya memang selera pemberani kayak gitulah. Nah, kalau gitu selera pemberani kayak gitu. Nah, itu kan bisa dikawinkan dengan citra dia gitu. Tapi kalau brand kita contohnya
masakan, nggak masuk sama sekali gitu. Jadi memang harus lihat dulu brandnya, setelah itu diteliti. Kayak tadi kan brandnya properti, teliti siapa nih YouTuber properti, ketemu. Satu-satunya. Satu-satunya. Karena Pak Tian ini, Pak Tian Sugiono ini. Gitu. Yang mengarahkan saya ini. Iya, pinter memang kan. Pinter dia. Iya. Karena emang belum ada yang masuk situ. Kalau saya di otomotif itu banyak banget gitu, dan saya memang karena sibuk kerja gitu ya, pernah 2 tahun vakum, 3 tahun vakum gitu. Yang seangkatan saya 2009 sama-sama mulai itu sama-sama mulai dulu itu kayak Iwan Banaran itu udah jadi komentator MotoGP kayak gitu-gitu. Kalau dia fokus gitu. Saya yang penting konsisten kan ya. Benar. Tapi apa selalu ujungnya bermuara kepada sales ya, atau benefit atau profit ya bagi aktivitas yang dilakukan oleh seorang strategis atau spesialis seperti Mario Devan ini gimana? Pasti. Jadi bahkan kita ngitung, misalnya kayak kita kasih kode, ini saya buka rahasia dikit ya, cara ngitung efektivitas. Banyak juga boleh. Jangan dikit dong, banyak dong. Jangan bilang-bilang. Di Doremi, eksklusif di Doremi. Kalau banyak nanti kita berbayar aja ya. Iya. Jadi gini, buat ngukur kita kan sewa beberapa KOL, kita kasih link yang beda kita kasih link yang beda kode. Contohnya kayak unique code lah ya. Kayak Mas Ruby, trackernya kita kasih Mas Ruby sini. Jadi kalau link pembelian di bio saya sini gitu. Jadi bakal ketahuan, oh ternyata yang beli dari sini tuh banyak gitu. Tapi beli itu bukan satu-satunya ya. Karena ada juga beberapa kayak matrix lain. Contohnya kayak yang komen banyak, yang lihat lebih banyak gitu. Jadi memang walaupun di sini belinya bagus, tapi di sini yang lihat dan yang komen banyak, berarti mereka memang masih interest tapi masih belum beli gitu. Ini ke branding lah ya. Jadi berarti ini cocok di branding, terus dan trackernya itu kan biasanya kalau tracker itu kan bisa ngelihat sampai berapa bulan kan, itu kan bisa ngelihat ternyata dia belinya baru segini, jadi dia lihat dulu di sini, dia search Google dulu dan itu ada journey-nya kan, kita bisa belajar di journey-nya juga. Saya kayak ternyata dia lihat di KOL ini, influencer ini, dia belum tentu beli. Besoknya itu dia baru search di googling, ketemu, beli, ke-track. Dia ini journey-nya mereka, gitu. Itu tugas strategis seperti itu. Oke. Bro Ruby ada mau ditanyakan? Iya, bagaimana? Atau mau kasih tahu rate-nya? Bro, bagaimana membuat seorang content creator ini, ya kan tadi. Ya kan ada yang secara organik, ada juga mungkin yang secara diiklanin gitu ya Pak Botian ya, gitu ada juga ya. Iya. Nah itu kira gimana tuh menurut Bro Mario Devan? Ya kan ada juga nih, ya kan dia organik, ya jadi misalnya dibikin karya tapi ya udah jalan aja apa adanya gitu. Tadi yang diiklanin gitu. Iya. Jadi ada yang pakai ads, ada yang organik, bahasanya konten ini. Saya tahu Pak Ruby mengarah kemana ya. Iya, memang yang paling mudah awalnya memang organik sih, awalnya paling mudah dulu kita coba organik karena memang kita butuh konten yang bagus. Percuma kita boost ads 5 juta, 10 juta, orang masuk nggak lihat konten kita bagus, nggak di-follow, percuma. Dimaki-maki gitu ya. Kalau dimaki-maki, dia apaan sih? Udah kontennya jelek, ngiklan mulu. Di report spam gitu. Jadi memang kayak saya juga kadang-kadang pakai iklan. Coba sih iseng iklan gitu. Dan kita bisa tahu tuh dari kita bikin iklan beberapa, ternyata konten yang paling disuka seperti ini, yang kayak gini-gini, ketahuan gitu. Jadi saya nggak alergi iklan, boleh-boleh aja, tapi organik dulu dibagusin. Foto profilmu dibagusin, di biografi ditulisnya bagusin gitu. Bisa lihat di Instagram saya Mario Devan, boleh follow. IG-nya Mario Devan ya. Iya, Mario Devan kayak gitu. Itu kan langsung kita follow habis ini ya. Kalau orang masuk kan dia udah langsung ketahuan, ternyata kontennya seperti ini gitu. Jangan ads dulu, konten belum siap. Kita siapin rumahnya dulu yang bagus. Gitu sih kalau menurut saya Mas Ruby. Oke, kalau saran untuk menjadi seorang content creator sebenarnya apa sih? Terus udah gitu, gimana menentukan segmennya ini nih, atau mau arahnya kemana? Tadi kan gue bilang kan
Mario bilang sukanya apa gitu. Tapi kalau sukanya tapi pasar nggak bisa, nggak kena atau pasar nggak nyambut itu gimana? Nah itu mungkin sudah saya pernah share itu soal ikigai. Aku pernah suka dengar nih. soal ikigai Gue tahu ikigai. Tahu kan ikigai gitu. Iya. Jadi memang harus ada beberapa aspek. Ini ikigai ini dari Jepang, harus ada beberapa aspek. Ada 4 aspek kalau nggak salah. 1, kamu suka. Kedua, ada nih pasarnya. Ketiga, keahlian. Kamu ahli nggak? Keempat itu kalau nggak dunia salah, butuh apa enggak? Menghasilkan uang nggak? Kan percuma kamu punya tapi nggak menghasilkan uang. Jadi memang harus dilihat itu. Dan kalau menurut saya sih, saya nggak satu-satunya mulai seperti tadi otomotif blogger konten tadi, saya mulai dari apa yang saya suka. Menghasilkan uang memang sampai sekarang bahkan masih ada di transfer lumayan lah dari blog saya gitu. Walaupun sekarang udah nggak terlalu aktif ya. Lalu yang kedua kayak digital marketing ini sebenarnya dari keahlian saya. Keahlian saya dan ada marketnya, itu juga bisa jadi kan. Gitu. Jadi Instagram saya juga, saya content creator. Saya sering posting-posting, saya bisa bikin ini loh, bikin video, saya bisa bikin website. Ada yang DM, Mas, tolong dong dibantu. Gitu. Kayak yang tadi Lapak Tap itu kan sebenarnya saya posting-posting. Saya belajar soal UX design juga, walaupun saya di digital, saya juga belajar soal UX. Karena orang tahu aja gitu. Jadi memang bisa mulai dari mana aja. Kamu bisa mulai dari keahlian kamu bisa mulai dari apa yang kamu suka, atau kamu bisa mulai dari kebutuhan orang. Orang butuh ini, ya udah saya belajar. Lalu setelah itu belajar mencintai pekerjaannya. Sebenarnya gitu sih. Yang penting kan ujungnya kan menghasilkan kan. Percuma juga kalau kita udah suka tapi nggak menghasilkan, jadinya cuma hobi. Jadinya habis uang. Habisin uang. Ya sekedar hobi itu. Oke, Bro Mario, saya mau tanya lagi. Banyak saya mau tanya ini hari ini. Banyak. Ini kuis bukan? Namanya sama. Enggak. Kuis bukan ya? Jadi saya mengamati lah bahasanya banyak influencer memang pada awalnya dia tersegmen. Misalkan dia review tempat-tempat baru, traveling gitu kan. Betul. At the same time ada brand, misalnya brand jasa keuangan pakai dia. Jadi dia keenakan tuh. Yang tadi yang ngomong travel, sekarang ngomongin tentang keuangan. Ya, keuangan. Sampai sekarang saya lihatin dia tetap ngomong keuangan aja. Nah, namanya kan key opinion leader kan, bahasanya kan. Iya, KOL. Ini yang saya takutkan bukannya saya takut bersaing atau gimana, cuman ini kan membentuk opini bahasanya. Nah, opini ini kan dibentuk oleh salah satu influencer. Nanti bakal bentrokan antara influencer versus expert. Betul. Kalau expert, saya yakin banget dia menjaga nama baiknya. Kenapa? Kan karena ada track record praktisi dia. Nah, pas influencer ini kasih tips atau misalkan kasih konten yang melenceng, bahkan nggak sesuai pakemnya, ataupun namanya keuangan kan ada peraturan-peraturan juga kan, kayak POJK atau PBI, atau dia engage langsung sama produk-produk keuangan yang tidak terregulasi. Tapi kan dia berhasil mengeksposur influence-nya ke followersnya, sehingga followersnya beli, sehingga bisa jadi terjebak nanti namanya investasi bodong, dia makan. Nah, itu yang saya takutkan sih. Karena investasi bodong di Indonesia rata-rata pakai influencer semua. You name it lah. Iya. Gitu. Nah, itu ngelihatnya apa memang konten creator ini harus ngikutin brand terus atau gimana? Karena kan tergantung siapa yang nyangkut kan sebenarnya ke dia kan bahasanya. Iya, betul. Jadi memang agak susah sih. Biasanya kalau kita udah kayak saya di otomotif juga kenal itu kan brand itu pada bersaing semua kan. Mau kayak roda 2, Yamaha, Honda, apa semua gitu kan, saling bersaing gitu. Jangan sampai kita, karena ada beberapa yang blogger atau influencer itu yang dia terlalu condong sama satu brand. Ada gitu. Dia condong sama satu brand, akhirnya di blacklist sama satu brand. Ada juga yang dia condong sama brand ini, dia akhirnya di blacklist sama satu brand gitu. Dan dia bakal blacklistan gitu. Nah, cuma tergantung dari tadi influencer tadi gitu ya. Jadi kadang-kadang memang banyak yang seperti itu ya. Jadi karena dia condong sama ini, dia akhirnya
memberikan foto yang nggak bagus, akhirnya diikutin sama followernya ini kan, gitu. Tapi saya yakin sih semakin kesini itu orang-orang yang benar ya, itu semakin pinter lah, semakin teredukasi. Mereka bakal cari opini kedua gitu. Bakal cari opini kedua gitu. Jadi walaupun mungkin pasti ada yang 1-2 yang kena, pasti ada gitu. Cuma itu bakal jadi pembelajaran lah. Kalau udah kena sekali pasti kapok. Setelah itu pasti bakal mereka karena pasti kayak iklan sampo aja kan, iklan sampo aja artis nih. Tahun sekian pakai samponya sampo Z. Atau sekarang samponya C. Iya. Itu kan maksudnya followersnya atau fansnya kan jadi bingung sebenarnya. Iya. Jadi mungkin terkait ini ya, Bro Tian sama Bro Mario, tanggung jawab moral bagi seorang influencer itu batasannya seperti apa sih? Kalau dia memiliki pengaruh untuk membuat perubahan atau memberikan maksud dari orang yang meng-hire dia tercapai tujuan, tapi ternyata memiliki dampak hukum. Apakah dia juga harus bertanggung jawab atau dia harus nanya dulu sebelumnya misalnya, nah ini tujuannya apa atau nggak perlu gitu? Kayak etika kedokteran gitu loh. Iya, harus sih. Yang tertulis gitu, konten creator. Ya. Harus sih. Sebenarnya ada kayak dulu saya blogger itu ada etika blogger itu ada. Gitu ya. Jadi memang kalau yang benar-benar ya, dan biasanya kita ada komunitasnya gitu. Jadi saya tergabung di komunitas blogger otomotif Indonesia, itu ada komunitasnya, kita saling sharing dan saling berbagi, dan memang sebagai blogger, sebagai content creator juga harus tanya juga gitu, harus tanya ini produknya seperti apa, lalu apa yang pesan yang kamu mau sampaikan. Gak usah terlalu berlebihan, tapi cukup untuk menggambarkan. Saya paling suka gitu ya, pernah bekerja sama yang pocong, Arif Muhammad. Iya, Arif Muhammad. Mau tahu kisaran rate-nya nggak usah ya? Jadi Arif Muhammad ini lumayan pinter banget bagaimana kita kasih brief dia, lalu dia yang membuat. Kalau seperti ini gimana? Boleh nggak gini-gini? Terus, kamu kan kelebihannya ini, baik ini yang dicontohin gitu. Jadi dia memang nggak mau berbohong melebih-lebihkan gitu. Dan cara dia menyampaikan juga bagus banget cara dia menyampaikan. Bahkan kalau kita lihat video-videonya Arif Muhammad, yang komen-komen gitu pada bilang, saya nonton video kamu tapi nggak kayak ngelihat iklan gitu, karena terhibur, audiens terhibur gitu. Tapi kan sekarang kan template kan, misalnya kayak, hai guys, ini bukan endorse loh, saya baru coba hari ini, itu template banget. Dan semakin sering itu audiens bakal teredukasi. Iya, paling ya dibayar, di endorse kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau soal haters perlu di manage juga nggak sih? Iya. Atau penting? Maksudnya bagian dari strategi nggak? Bagian dari strategi yang dilakukan oleh seorang spesialis gitu? Iya, memang pasti ada haters ya. Haters itu semakin banyak, semakin orang ada aja yang benci, ada juga yang haters gitu. Tapi yang penting sih kalau bagi saya itu hatersnya itu masih bisa dikelola ya, jadi nggak terlalu banyak. Kalau cuma 5 kayak gitu itu masih oke lah, masih ada. Tapi yang itu sama dia, dukung sama dia lumayan banyak gitu. Karena hampir tiap lebih banyak yang dukung daripada haters kan. Gitu. Kan ada juga kan yang ada satu influencer gitu yang tiap kali posting gitu isinya hater semua. Nah, itu apa sengaja kali? Ya bisa juga gimmick ya. Iya, gimmick buat bikin engagement kan? Iya, buat naikin. Iya, tapi kita kalau saya dari sisi brand saya nggak pakai gitu. Kasihan di brand saya kan. Kasihan di brand saya. Paling yang pakai ya kayak obat-obat pelangsing, nggak gitu itu doang dapat endorse-nya. Itu endorse. Kena lagi. Obat-obat peninggi, dia kan sering kan mau peninggi badan. Iya. Pembesar ya. Pembesar. Pembesar semangat. Ini besarin, Pak. Semangatnya, Bro. Baru tahu saya ada obat pembesar semangat. Loh.
Ini pertanyaan mungkin UMKM, bro. UMKM. Mereka punya produk, ya kan. Tapi ya, kalau dilihat dari sisi bagaimana membuat video kan nggak mudah, bro ya. Benar. Nggak mudah, apalagi kalau misalnya ya keterbatasan ya, buat video kadang bingung, kata-kata bingung, cara buat video, cara edit bingung. Mungkin ada solusi, karena saya yakin malam ini banyak UMKM yang nonton. Mungkin dari Bro Mario Devan bisa memberikan secercah cahaya untuk belajar dari Doni kata-katanya. Oke. Konten video sekarang itu memang lagi tren sekali karena orang lebih terhibur gitu. Cuma emang kalau konten video emang harus bikin berhati-hati. Kalau di sosmed itu di 3 detik pertama itu harus kuat biar orang nonton terus karena dia mudah banget di swipe. Kalau di 3 detik pertama kali langsung di swipe aja gitu. Dan memang bikinnya itu agak effort ya. Saya ada videoin.id, boleh juga di situ. Kalian boleh promo dikit ya, bisa beli di situ juga bisa. Atau juga mungkin kerjasama dengan KOL influencer itu boleh banget, karena kadang-kadang nggak perlu influencer yang gede, influencer yang menengah aja, kalian barter itu pada mau. Itu. Jadi contohnya kayak boleh dong, kita lesi yang barter. Iya. Buat Dian aja mau, buat Dian barter pakai bakmi. Tadi barter gitu. Di DM aja, coba aja. Kalian nggak usah coba 10 influencer di DM masing-masing. Mau nggak? Pasti ada 1-2 itu yang berbaik hati yang mau bikinkan gitu. Apalagi di kondisi-kondisi. Gue mau banget, bro. Nah, itu. Properti, bro. Mau banget, bro. Iya. Iya lah, siapa yang nggak mau? Satu properti, oke lah. Iya. Gue voucher Transmart aja. Iya, voucher Transmart. Bangkrut Transmartnya nanti. Iya. Transmart juga sering kasih voucher gitu. Barter voucher. Oke, bro. Gitu. Itu di videoin.id nyambung dari UMKM. UMKM kan sebenarnya kan punya budget sebenarnya untuk promosi. Iya. Terus kan bisa dibantuin sama videoin.id itu. Tapi ada nggak nih rate yang sesuai sama kantong UMKM di videoin.id atau bisa atur budgetnya? Bisa. Jadi di videoin.id itu ada, kita di situ jelas banget ya, kita nggak beli kucing dalam karung, karena kalau kalian buka di videoin.id itu udah kelihatan jelas, oh bentuk videonya seperti ini, saya akan dapat bentuk videonya seperti ini, speknya itu seperti ini, harganya itu seperti ini, jadi udah di depan gitu. Bahkan harganya itu mulai dari 60.000. Ini aplikasi atau apa sih, bro? Ini aplikasi atau web based. Iya, kita masih web based. Videoin.id gitu. Jadi semudah kayak misalnya kayak slideshow yang ganti-ganti kan. Itu kan template ya? Iya, jadi template gitu itu bisa murah, cuma 60.000. Jadi misalnya makanan kalian, terus ada tulisan bisa beli di GoFood, harganya segini. Nah, muncul ini itu. Kelihatannya mudah, tapi bagi UMKM kan susah bikinnya. Itu bisa beli aja di situ. 60.000 bisa beli langsung di situ, klik beli, atau chat langsung sama vendornya, tanya-tanya, Mas kalau saya tambah begini, tambah harga nggak? Atau ini bisa beli, bisa bayar pakai GoPay juga, gitu. Itu memudahkan. Jadi kalau misalnya nggak dibuatin sama vendornya, uangnya bisa kita kembalikan, gitu. Jadi aman. Kayak Tokopedia, gitu. Review berapa kali juga boleh tuh ya? Customize bisa boleh nih, kalau boleh customize juga bisa ya? Customize bisa. Untuk customize, jadi gitu. Itu kalau bisa tanya-tanya juga, bisa ini. Cuma karena kondisi COVID ini ya, kondisi COVID ini kita masih menutup buat datang langsung ke syuting. Ya? Betul, yang syuting. Itu udah mulai banyak sih. Tadi ada yang nanyakin, Mas, datang dong syuting. Aduh, datang corona. Kita sekarang lebih buka ke yang animasi itu masih. Animasi template yang custom juga bisa. Mulai dari 60.000, bro. Yang penting nggak ketemu langsung ya, offline gitu ya, secara online. Iya, gitu ya, secara online gitu. Iya. Oke. Kondisi kayak gini. Nyambung ke konten kreator lagi nih, bro. KOL itu kan sekarang kan ada namanya nano influencer, terus micro influencer.
terus selebgram. Nah, itu perbedaannya di mana? Terus efektivitasnya misalkan untuk UMKM atau misalkan brand-brand tertentu, cara pemilihan si KOL ini gimana, Bro? Bisa share nggak? Iya. Jadi memang ada dibagi tier-tiernya berdasarkan follower, kastanya gitu. Okay. jadi emang ini influencer ini ada kastanya gitu. Jadi kalau disebut nano, dia di bawah 10.000 Nah, gitu. gue tuh nano. Di bawah 10.000 itu follower itu disebut nano. Nah, lalu kalau di atas 10.000 udah bisa disebut mikro. Sampai 50.000 ke atas sudah makro kayak gitu kan, udah gede banget lah. Atau selebritis sebutannya udah yang Aukarin itu udah sebutan udah selebritis gitu, udah masuk selebritis. Nah, Finansialku udah selebritis tuh, finansialku.com. Wah, finansialku udah selebritis itu. Udah 100.000. Kita lagi unboxing. Mahal. Jangan lupa unboxing tuh. Iya. Itu bisa jadi salah satu ini sih, paid promo. Oke. Terus untuk pemilihannya gimana tuh, Bro? Efektifnya mana gitu? Kan pastinya rate-nya beda-beda kan ya? Betul, beda-beda. Nah, sebenarnya tiga-tiga ini punya karakteristik yang beda-beda. Contohnya kayak selebritis tadi memang pasti mahal. Mahal banget. Tapi dia memang kan karena followernya banyak, ya yang lihat banyak. Mes. Itu. Kalau yang kecil gini memang followernya dikit, tapi kan yang lihat itu teman-temannya dia sendiri, dan dia pasti lebih berpengaruh. Mempengaruhinya lebih tinggi. Gitu. Nah, sekarang sih strategi brand-brandnya itu mereka bakal combine mikro sama nano. Oke. Mikro sama nano. Justru sama mikro sama nano sekarang di-combine. Makro jadi mikronya berapa? Kenapa? Makro nggak usah gitu ya? Kalau saya pribadi mending saya boost ads. Native ads, Bro. Iya. Kayak gitu. Jadi kecuali saya butuh kayak brand ambassador. Brand ambassador itu ya buat brand ambassador. Tapi kalau buat efektivitas jualan, mungkin kalau pas awal-awalnya kita butuh brand ambassador itu saya pakai yang selebritis yang tinggi. Gitu. Tapi setelah kalau udah jalan, saya lebih memilih nano sama mikro. Iya. Karena kan kayak selebgram sendiri tadi disebut 25 juta. Itu secara formulanya bisa dapat lebih banyak mikro sama nano kan kalau dikombainin. Betul. 25 juta kan kalau yang mikro atau nano, kayak misalnya nano lah, kayak Mas Tian ini nano kan kasih 100.000 juga voucher transport mau kan, Mas? Mau kan? 25 juta bisa dapat 250 orang nano tersebar di mana aja kan gitu. Iya juga sih, kasih voucher itu ya Bro Mario, Bro Tian. Iya. Jadi kalau saya sih rata-rata ya di mikro 10.000 sampai 50.000 atau nano, tapi ya banyak mes gitu. Oke, kalau range-nya di mikro itu berapaan, Bro? Rate-nya, Bro, yang di atas 10.000. Bisa bocorin dikit nggak? Itu tergantung dari apa dia di travel apa ya istilahnya kategorinya. Karena itu berbeda-beda, otomotif gitu. Itu bisa dari 200 ribuan sampai jutaan juga ada itu. Karena kayak yang mahal itu mungkin sekarang makanan itu lumayan ya. Iya. Makanan itu lumayan banget. Apalagi followernya tinggi. Lumayan banget. Doremi masih bingung antara mikro, nano, apa kutu. Kita nano gitu. Kan ada kan yang manis asam asin gitu. Yang artis-artis TikTok itu kan lumayan banyak kan, artis TikTok itu lumayan murah mereka. Tapi followernya udah 20.000. Iya, followernya udah 10.000 dulu. Itu 400-200 itu ada gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya. Oke. Memang gimana, Bro? Disambungin dulu, Bro. Sorry. Karena memang gimana tuh? Iya, kayak tadi dia bisa barter value tadi. Jadi kenapa saya sebut 200.000? Mungkin barter produk itu ada yang masih mau itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya misalkan ada yang jadi content creator, terus udah bertumbuh, followersnya bertumbuh. Nentuin rate-nya gimana, Bro? Ada tipsnya nggak? Nentuin rate. Sebenarnya ada karena kompetisi juga ada kan, kompetisi juga. Betul, ada kayak kompetisi juga. Kayak ini sih ada namanya kayak Sociabus.
Sosiabus juga kita bisa lihat-lihat. Iya, kita bisa lihat-lihat di situ juga gitu. Sosiabus juga bisa lihat di situ rate-nya berapa. Atau mungkin biasanya dari pabrikan udah ngasih, misalnya kayak rate blogger itu, kayak saya blogger otomotif itu sekali posting blog itu dia udah bilang, Mas budget saya 200.000 satu artikel, gitu. Dia udah bilang di depan, ini saya pesen buat Tokopedia. Biasanya kan kalau blogger itu buat SEO kan, dia butuh backlink. Mas saya butuh artikel, dia udah bilang nyebutin itu 200.000. Kita kan ya daripada lumayan kan uang pulsa pasang aja gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau sih bisa harga itu bisa kayak tadi aku bilang, daripada yang besar-besar mending kecil-kecil tapi banyak banget itu. Apalagi buat SEO kan, buat backlink blogger-blogger itu bagus banget. Siap. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi atau saya lagi? Saya banyak. Saya dong. Waduh. Saya dong. Bro, aduh. Bro Mario Devan. Pertanyaannya ya. Bro Mario Devan. Ini kan gue sebagai sampai buka buku dia sih. Iya dong. Gue tiap hari belajar gue. Bro Mario, ini kan gue sebagai content creator yang secara ini properti kan peminatnya kan mungkin nggak terlalu ini gitu ya. Ya kan? Nah, gimana untuk membuat ya gue tadi pikiran apakah iklan ataukah organik tapi banyak kolaborasi atau apa gitu. Nah, mungkin saran dari Bro Mario Devan ya mungkin satu meningkatkan view kalau YouTuber ya, meningkatkan subscriber. Ya kan? Nah, gimana menurut Mario? Iya. Buat ningkatin subscriber gitu ya. Sebenarnya yang paling cepet sih kolaborasi ya. Itu. Jadi kolaborasi dengan, makanya kenapa saya suka ikut komunitas. Kalau memang memang influencer properti belum ada, ya bikin aja komunitasnya Mas Ruby. Gitu. Itu bahkan bisa jadi yang pertama kan, gitu. Jadi kalian bakal punya nilai jual lebih ke brand. Bukan saya sendiri loh. Ini saya catat. Asosiasi YouTuber properti. Makanya kan malu bertanya sesat di jalan. Bisa dijual daripada buang iklan ya kan, dengan tanya. Oke, betul. Jangan gengsi untuk tanya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kolaborasi. Ini mahal ya. Mahal makanya gitu kan. Bahkan mungkin kalau belum ada kan. Ya, lanjut Bro Mario. Ya, tadi belum ada bikin aja gitu kan. Jadi karena Mas Ruby yang bikin ya bakal jadi ketuanya kan. Itu punya jual lebih ke orang lain itu. Dan pasti banyak juga yang minat kan, karena orang beli properti ya pasti kalau dia tanya ke sales ya, contohnya kayak tadi saya di otomotif, kalau dia tanya ke sales pasti sales bilang produk saya paling bagus, gitu kan. Dia butuh orang ketiga yang dianggap netral, biasanya blogger gitu. Mereka masih dianggap netral gitu lah, ditanya, Mas kalau ini motor ini sama ini gimana? Bakal ditanya balik kayak dokter lah, kita tanya balik, kebutuhan kamu apa? Kebutuhan saya ini. Kebutuhan kamu ini ya motor yang ini lebih irit tapi dia harga jual kembali begini. Nah, itu blogger kan punya pengalaman lebih kan. Sama mungkin dengan properti, dia bisa jadi konsultasi itu tadi, kayak gitu-gitu. Nah, enaknya kenapa KOL sama influencer ini, konten kreatornya disukain karena itu tadi interaksi. Berita di detik.com atau berita di media, datang gini, kita nggak bisa tanya balik kan. Kalau ini kan bisa tanya, Mas Ruby kalau properti di sini, ini kira-kira prospeknya gimana, bagus nggak? Nah, itu kalau kita interaktif terus, tanya jawab, pasti bakal semakin banyak yang tahu. Oke, Bro Ruby ada pertanyaan ini dari audiens. Belum kita nanya lagi. Kayaknya sampai jam 12 nih kita nanya. Ya. Yang pertama, Bu Wiwi Herawati minta nomor HP Mas Mario. Oke, nanti saya kasih nomor saya. Bukan Mario Devan. Di Instagram saya, kontak Instagram aja DM. Oke, di grup ada Bu Wiwi. Nanti aku add deh. Terus Pak Ivan, kalau jadi konten media selain unik, apakah perlu dari awal nentuin platformnya?
YouTube, Blogger, Instagram, TikTok, Bigo atau apa? Iya. Atau semuanya kita live. Iya. Itu 2 pertanyaan. Oke. Kalau yang Bu Wiwi sudah tadi ya. Kalau yang tadi apakah harus tentukan platformnya? Kalau saya justru kecenderungannya suka yang omni-channel. Omni-channel artinya apa? Saya bikin konten yang bisa dinikmati di semua sosmed. Itu contohnya kayak tadi konten video di YouTube ya bikin ya apa salahnya upload di Instagram juga, upload di blog juga, upload di Twitter juga, terus upload di Facebook, upload di LinkedIn bisa coba deh LinkedIn sama Twitter. Sekarang lagi rame banget LinkedIn, Twitter gitu. Jadi saya promosiin Lapak Tab cuma lewat Twitter. Gitu. Jadi konten yang omni channel ini enaknya kita bikin satu tapi bisa disebar kemana-mana. Oke. Gitu. Nah kalau nanti dari situ bakal ketahuan kan, oh ternyata yang paling worst itu Instagram. Ya udah. Betul. Ya udah kamu di Instagram lebih intens tapi tetap konten kamu bisa di-share kemana-mana gitu. Jadi soalnya audiens di tempat itu beda-beda. Orang Twitter itu beda lagi. Jarang main Instagram. Orang Instagram ya main Instagram. Di YouTube juga beda-beda. Gitu. Facebook biasanya memang lebih dewasa. Kalau yang masih main Facebook ya. Kalau anak muda sekarang TikTok mungkin kayak gitu-gitu. Gitu. Kayak Gary V ya. Gary V itu kalau kita tahu Gary V itu dia mainan TikTok gitu ya. Gary V seorang motivator dia mainan TikTok. Gitu. Kemarin dia orang dia mungkin juga tuh kemarin. Iya betul. Dia coba apa aja dia coba. Gitu. Konten-kontennya dia share di Instagram, dia share juga di LinkedIn, dia share di mana-mana. Bahkan di TikTok dia share kontennya tadi. Itu sih. Makanya kenapa. Jadi jawabannya satu konten bisa untuk omni channel berarti ya? Betul, omni channel. Karena belajar juga sih kasus dari Arif Muhammad dulu kan aktif banget di Twitter, berontak kan di Twitter pakai pocong, terus dia ungkap jati dirinya malah turun tuh. Iya. Jati diri malah turun, terus dia beralih ke YouTube. Iya, YouTube. Tapi emang Arif Muhammad cerdas banget sih dalam mengolah konten memang. Salah satu orang yang cerdas mengelola konten. Betul. Nah, itu apa kita ini ya, karena platform sendiri kan ada masa hidupnya ya, Bro Mario Devan. Saya dulu influencer di Friendster loh. Ini, Bapak punya Friendster Club ya? Iya, tulis-tulis testimoni itu banyak tuh pasti. Minta testi gitu. Nah, tapi tuh Friendsternya ditutup. Nah, udah capek-capek, gue bikin musik, bikin glitter dulu kan gitu kan. Background-nya ganti-ganti. Iya. Nah itu makanya, apakah kita harus fokus di satu platform? Mungkin tadi dari Mario Devan sendiri bisa bikin omni channel karena umur platform nggak ada yang tahu ya berarti. Betul. Betul. Bahkan yang baru-baru kita mesti coba sih yang baru-baru. Baru-baru tuh wajib dicoba sih itu karena kayak TikTok wajib dicoba, terus Twitter kan rame lagi wajib dicoba kayak gitu-gitu. LinkedIn juga gitu, sharing-sharing. Nah, kadang-kadang yang bikin males konten kreator itu anggaplah YouTube. Sebelum negara api menyerang, ya kan? Negara api itu saya kasih analogi itu artis. Dulu kan 2 tahun yang lalu mana ada artis yang melirik YouTube kan. Nah, itu zaman-zamannya Chandra Leo, terus LDP, itu kan masa jaya-jayanya mereka tuh. Pas masuk Deddy Corbuzier, sampai Andre Taulani, sampai kayak Uya aja sekarang punya YouTube kan. Iya. Bahkan kalau Ajis Gagap juga bro. Sekarang apa? Ajis Gagap. Iya, Ajis Gagap capek banget. Nonton YouTube-nya. Terus sampai pihak TV pun ngambil YouTube-nya aja kan daripada produksi sekarang. Nah, itu melihat konten kreator, apakah YouTuber masih bisa bertahan di tengah serangan-serangan artis? Even sekarang YouTube yang pembawa acara pun punya YouTube, hitnya banyak loh. News anchor yang kayak di Metro TV siapa ya namanya yang perspektif? Silviana ya? Apa siapa? Bodoni tuh yang tahu tuh, Bodoni. Iya. Iya. Nanti gue cari tahu.
kayak Prabu Revolusi kan juga bikin juga YouTube-nya kan. Iya. Nah, saya tunggu Bro Doni Derkaizer nih. Gitu, ada nggak YouTube-nya? Iya. Ada sih YouTube-nya, tapi isinya anak-anak semua. Ada yang menarik sebenarnya begini, Bro. Kan kita tergantung juga produknya ya. Misalnya nih, kalau sekarang kan pasarnya untuk generasi milenial, tapi yang punya duit generasi kolonial. Jadi kalau aku melihat misalnya gini, tergantung produksi, ada produk tertentu yang memang dia bisa disupport dari media sosial kayak Instagram. Tapi ada beberapa produk yang dia masih kuat di Facebook gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba semua memang nggak ada salahnya. Tapi kalau ada beberapa teman-teman aku, termasuk aku sendiri, pengalaman pribadi gini, ya udah kalau sudah trial beberapa platform, kita sudah ketemu, misalnya, wah, yang ternyata memberikan impact lebih bagus buat kita itu Instagram gitu kan, ya udah fokus aja di Instagram gitu kan. Gimana itu kira-kira, Bro Mario? Iya, memang gitu sih, makanya kita bikin channel, kita coba semua kan, bakal ketahuan. Kayak saya ketahuan Instagram nih, yang warp. Gitu. Saya termasuk telat masuk YouTube, karena sempat saya mau bikin YouTube, tiba-tiba dikontrak sama Pertamina Jatim. Berapa bikin video berapa, akhirnya ya udah nggak bikin video pribadi, bikinin buat klien akhirnya. Di situ awal mula saya bikinin video kayak gitu. Nah, karena effort juga bikin video, akhirnya saya lebih berkecimpung ke Instagram. Tapi jangan lupakan juga omnichannel tadi. Itulah kenapa kita juga perlu bikin omnichannel, karena biar bagaimanapun, walaupun 1, 2, 3 di Facebook, di Twitter itu ada audiensnya gitu. Jadi sayang aja kalau nggak di maintenance juga. Yang penting ya kita effortnya itu mungkin dibagi persen. Contohnya kayak yang paling menghasilkan banyak Instagram, 60% di sana tuh. Terus 20% di Twitter, 20% di apa gitu. Jadi effortnya nggak ya seadanya aja lihat. Karena biasanya kan kalau Twitter itu enaknya kan di Twitter kan berita paling update itu di Twitter. Jadi saya juga aktif di Twitter gitu ya. Baca-baca, update ini gitu. Kayak gitu. Jadi memang perlu juga kita bikin tadi konten omnichannel biar yang lain, biar sayang aja walaupun sedikit mereka ada yang di sana. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh, oke, saya bacakan. Saya tukang baca di sini ya. Sebentar ya, Pak Ivan, saya baca dulu. Sekarang ini kebanyakan konten kreator kan kalian jadi host atau celeb. Nah, ini si Ruby nih berarti dari materinya. Sekalian jadi apa? Host? Host atau celeb dari materinya sendiri. Oke. Terus kalau kita nggak terbiasa untuk jadi host, apakah bisa jadi konten kreator? Oh, bisa banget. Bisa banget. Jadi ada beberapa konten kreator kan yang dia nggak nampilin mukanya dia. Tapi saya lupa namanya apa. Dia itu aktif banget di Twitter. Ada yang pakai topeng itu ya? Kalau pakai masker juga itu. Fotomobi. Ada dia by tulisan kayak puisi gitu. Tapi followernya banyak banget. Dia nggak tampil di depan, tapi dia yang tampil tulisannya dia. Mardigu juga kan itu nggak tampil mukanya. Tapi jangan khawatir lah, kayak gitu zaman sekarang juga kalau mau belajar jadi host juga gampang kok, banyak sekolahnya kok ya. Betul. Ada communication. udah itu loh. Udah dilempar. Kode. Iya. Harus nge. Iya. Aduh, ini emang kayak David Beckham memang. Jangan lupa casting. Cuma yang menarik tadi kata Bro Mario, memang kan orang lebih suka yang natural kan. Artinya gini, misalnya kalau seseorang mau jadi content creator, ya udah nggak usah jadi orang lain, jadi diri dia sendiri aja. Kayak di dunia broadcast sekarang juga kan memang trennya udah berubah. Kalau zaman dulu orang jadi presenter, apalagi berita itu kan kayak kita nonton TV pas foto kan, duduk tegak gitu kan. Wajahnya lurus ke depan. Hari gini mana ada yang nonton. Orang baca berita kadang sambil jalan, di pinggir jalan, sambil di kolam renang, gitu kan? Nah, karena zamannya udah berubah. Zaman berubah. Nggak ada masalah sih. Harus anchor selfie, ya kan? Iya. Apa tuh? Gak apa-apa lah. Kamera handphone sendiri juga, gitu. Iya. BK Show, jangan lupa nonton. Iya. Kita 1. Masih ada itu, Pak?
DKJ Pak. Masih. Ada lah. Masih. Iya. Tiap hari apa Pak? Malam minggu kalau nggak salah. Gue lupa, gue nggak pernah nonton. Kalau sudah sampai di rumah, jauh dari televisi, media sosial, ya kan. Ini pun handphone kalau nggak di alarm ya dipakai anak-anak kan, daripada nanti kemarin ketiduran lagi gue gitu kan, nggak bisa Doremi Show deh kita. Aku mau nanya nih Bro Mario. Iya. Kalau dari profesi yang Anda jalani ini sebenarnya billing-billing yang gede itu datangnya dari mana sih? Dari orang per orang, dari korporat, atau mungkin dari partai politik? Ini kan rencana mau pilkada serentak Desember tapi akan diundur. Artinya kan masa persiapan itu masih cukup bagus nih, cukup panjang untuk membuat impresi bagi masyarakat lewat media sosial. Iya. Betul. Jadi yang besar kayak brand deal sih biasanya yang besar sih. Jadi kayak brand deal. Kebetulan saya ada kontrak juga sama pabrikan itu udah hampir 4 tahun. 4 tahun tiap bulan dapet lah gitu. Jadi dari brand deal itu lumayan. Lalu ada AdSense kan. Mungkin Mas Ruby, Mas Tian tahu AdSense. Tuh, tapi sekarang AdSense sih kalau di AdSense itu yang besar itu di YouTube. Kalau di blog itu sangat turun sih. Atau mungkin sekarang juga turun. YouTube geli-geli udah. Iya udah turun. YouTube juga udah itu kan gitu. Jadi memang sekarang yang paling bagus sih endorse. Brand deal tadi yang saya sebut. Jangan satu project tapi usahain dia continue. Kayak saya udah 4 tahun gitu jalan sama brand. Jadi setidaknya tiap bulan itu dapat gitu. Dan kita mesti konsisten sih. Iya, saya lagi mau cari brand yang ngasih kita gelas. Dan kalau brand deal itu biasanya hubungannya di personal sih. Jadi bukan hanya kayak konten kita bagus, tapi kita juga komunikasinya sama mereka bagus. Kita kenal, akrab gitu. Saya kenal sama GM-nya kayak gitu. Terus GM juga suka tanya-tanya kan. Kayak begini gimana? Oh gini. Bahkan bulan depan itu saya ngisi. Saya ngajarin timnya dia bagaimana bikin konten. Oke. Kayak gitu. Gitu. Jadi dari situ kan kita udah kenal. Jadi memang personal sih. Awalnya memang gak bakal nyangka bakal dapat duit dari situ kan. Siapa yang nyangka bakal ada duitnya. Bahkan saya termasuk telat dibilangin temen, bro ini bisa dibikin AdSense loh. Ada AdSense kan sebutannya kan. AdSense itu apa kayak gitu. Ini kamu harus pasang ini nanti ada masuk iklannya. Oh ya udah saya pasang kayak gitu. Dimonetize dan lain-lain ya. Dimonetize. Habis itu setelah itu masuk brand. Kalau saya kasih kamu nulis artikel soal ini bayar berapa, mulai masuk kayak gitu. Dan berdasarkan keyword sih biasanya. Iya. Bro Mario, aku mau nanya nih. Aku ada pengalaman semacam pengalaman pribadi gitu. Aku kenal seseorang ya. Dia sangat aktif, ya sebenarnya teman aku sih ya. Dia sangat aktif di media sosial, khususnya Instagram. Jadi teman atau apa ini? Yang suka ngajak makan babi kan? Bukan. Pokoknya sebut saja namanya Mawar gitu kan. Mawar. Cewek dong. Ya, biar lu bertanya-tanya lah gitu kan. Maksudnya gini, kita kan kadang kalau bicara profesi kan juga menggunakan hati nurani. Ketika kita tahu, ya nggak usah jauh-jauh lah, seorang lawyer juga kan pasti akan minta kliennya jujur sejujur-jujurnya sebelum dibela gitu kan. Betul. Ini karena gue berangkat dengan latar belakang yang sama dengan orang ini, terus akhirnya karena lama-lama gue jadi tahu kan, oh ternyata dia juga tidak seindah yang dituliskan di media sosial. Nah, sehingga 1-2 hal adalah sesuatu yang menurut gue gini loh, dia membuat misalnya kata-kata motivasi di media sosial, tapi sebenarnya dia kayak ngomong sama cermin gitu loh. Nah, kan banyak yang, waduh, luar biasa gitu kan, bagus ya kan, memuji-muji. Tapi kan gue jadinya mau nge-like aja gue, aduh, lu aja sebenarnya nggak kayak gitu kan. Nah, itu gimana itu?
Iya. Botian. Ini sama lagi orangnya. Pokoknya yang jelas gue nggak mau sebut namanya siapa, karena kalau gue sebut inisial aja, inisial. Nah, inisial deh, biar kita bikin jadi kuis. Jangan. Nanti lu pada cari semua gitu. Iya. Si Mawar aja lah. Ya Mawar aja lah. Iya. Jadi sebenarnya kalau tingkat kayak gitu, kayak quote-quote gitu, kata-kata indah ya seperti itu ya. Jadi kalau saya memang nggak suka ke arah sana gitu. Jadi kayak saya lebih suka konten-konten saya itu edukasi, sifatnya edukatif gitu. Kalau lihat di Instagram saya kan isinya kayak edukasi, kamu kayak begini, cara begini gitu. Jadi menurut saya yang paling mudah memang kita stop bicarain soal diri sendiri kayak gitu. Kalau kata indah kan kayak bicarain diri sendiri kan. Betul. Pencapaian saya gini. Tapi contoh misalnya nih. Coba. Gue muntah nggak nih? Dia nulis gini kan. Apa? Apa yang keluar dari mulut itu istilahnya harus disaring karena mencerminkan diri sendiri. Janganlah berkata-kata yang menyakitkan. Sementara dia hari-harinya ngomongnya ini orang mulu. Mungkin komen kan, nggak mungkin komen di Instagramnya di bawahnya terus hello gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Ini bukan yang ngajak-ngajak gitu. Botian bukan yang ngajak-ngajak gitu. Pokoknya yang banyak di acara polisi yang 69 itulah 96 itu. Gimana pendapat profesional Bro Mario? Iya, jadi ya itu tadi ketika kita jujur dan tulus gitu, follower pasti ini sih mereka kayak suka ternyata emang orangnya jujur atau tulus buat adanya ya. Iya gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi nggak pernah sih bikin quote gitu. Itu ya kita juga nggak tahu itu quote-nya dia kan bisa juga kopas kan, copas gitu kan. Sangat mudah banget, tinggal googling 100 kata-kata mutiara, udah jadi. 100 setiap hari satu udah dari 100 hari kan konten kan gitu. Iya. Jadi lebih baik kalau saya lebih suka mengedukasi kayak gini. Saya juga sempat bikin Madev Class namanya ya, Mario Devan Class. Madev Class itu yang tiap hari Minggu jam 4 sore saya jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Jadi biasanya mereka tanya, Mas kalau begini gitu. Saya live di IG. Nah itu salah satu konten yang saya bikin ketika saya saya kan punya kelebihan lumayan lah karena saya di Jakarta, kantor-kantor Google, Facebook ada di Jakarta semua. Saya bisa Tokopedia, saya bisa berkesempatan belajar sama mereka. Dan teman-teman yang di daerah kan nggak ada kan itu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita share lewat live IG aja saya share kayak gitu. Ini loh karena digital gitu. Karena memang kalau mau membangun itu followers juga lebih loyal ya kalau pakai edukasi gitu ya. Benar. Dibandingkan kata-kata mutiara gitu ya. Mutiara tapi gitu. Banyak yang kena juga, Bro. Iya. Gini bro. Gini. Gue kadang gelinya tuh gini loh. Halo. Ya titik-titik gitu kan. Tolong dong motivasi aku gitu. Gue bilang motivasi terus minta doain, gue bilang. Mintanya di kolom komen gitu. Halo, semangat ya gitu. Aneh gitu. Gue bukannya nyalain apa gimana gitu loh. Cuma sebenarnya motivasi itu harusnya datang dari diri sendiri kan. Benar, iya. Dan Kakak, semangatin aku dong gitu kan. Dan dari sisi brand sendiri, saya berbicara juga dari sisi brand juga, pasti mereka bakal ngeliat konten kan. Konten kamu apa? Oh ternyata kontennya seperti ini. Oh bagus ini, bisa digabungin sama konten saya, sama produk saya mungkin, gitu. Pasti brand pertama itu pasti lihat kontennya gitu. Kalau makeup berarti ya. Mungkin beauty makeup, lihat kontennya benar-benar beauty enggak, terus komennya bagaimana, emang dia. Kalau gue nggak bisa nih. Lo penemu jenggot, Bro. Bisa penemu jenggot. Firdaus. Itu mah minyak Firdaus itu. Iya, wak doyok. Before after gitu. Iya, before after. Kayak gitu sih. Misalnya gini, Bro Mario, aku mau nanya nih. Iya. Kalau saya pribadi kan
sering pakai Instagram tapi hanya untuk aktivitas pribadi ya, jarang sekali misalnya corporate gitu. Kalaupun ada kegiatan corporate, tapi itu lebih fokus ke pribadi saya, misalnya sedang bertugas atau mengajar dan seterusnya. Nah, cuma kan gini, kalau kami bertiga ini kan kayak Bro Ruby, Bro Tian, dan saya ini kan senangnya kan berkolaborasi, senangnya kan dukung orang. Jadi kadang-kadang ada konten-konten yang, contoh nih, ada temen gue punya usaha, jauh banget dengan kegiatan. Enggak benar ini. Dia punya usaha semacam produk kecantikan, ya kan? Produk kecantikan itu sebenarnya bukan buat kaum pria tapi buat kaum wanita. Cuma karena dia teman gue, jadi gue support dong. Nah, gue tampilin di Instagram gitu kan, kadang-kadang gue bantu dia pakai foto gue sebagai seolah-olah jadi pengguna gitu kan. Nah, itu kesannya kan jadi kayak inkonsistensi dengan konten yang seharusnya gue banget gitu. Tapi gue nggak mengutip bayaran, nggak mengutip apa. Tahu-tahu minggu depan ada lagi orang yang, bro tolong dong di share ya gini. Aku share aja gitu kan. Ternyata obat penumbuh jenggot misalnya gitu kan. Atau rumah makan atau apalah gitu. Nah, itu kira-kira, nah, kalau aku tulus ya, aku nggak pernah punya tendensi untuk jualan. Nah, kira-kira berdampak nggak bagi brand aku pribadi? Pasti berdampak sih, karena pasti berdampak ya. Jadi apa yang kita share, namanya branding itu kan sebenarnya apa yang kita share itu pasti berdampak gitu kan, kalau kita ngomong nge-branding kan. Jadi kalau kita lagi nge-branding apa, kita share ini, nah makanya saya juga agak berhati-hati buat share gitu. Kayak kemarin itu ada teman-teman yang minta bantuan, tolong dia jualan nasi Padang gitu kan. Oke, masih semua orang butuh makan kan. Itu masih bisa saya bantu share kayak gitu. Terus kadang-kadang misalnya kayak dia fashion juga, ada fashion. Oke, masih oke karena saya juga berkecimpung di digital marketing kayak gitu kan. Jadi bantu dia ambil sisinya, berarti dari saya dari sisi seorang digital marketing, dia punya usaha fashion, saya masukin kayak gitu. Jadi kayak UKM lah, membantu UKM kayak gitu. Juga itu masih nyambung sih gitu. Oke, karena Bro Doni ini sebenarnya dia brand ambassador Alicia Pastri. Alicia Pastri. Iya, kalau itu kewajiban itu, Bro, itu punya bini. Iya. Ya, ada yang mau bertanya? Ini coba ditanya nih. Oke, kita coba bahas pertanyaan, gue bacain. Ya, jadi Pak Bro Hansen minta alamat Friendster-nya, Bro, katanya. Friendster, buset dah. Iya. Oke, terus juga ada juga yang nggak buat konten tiba-tiba terkenal kayak Mas Aryo. Wah, Mas Aryo terkenal. Oke, terus mention kantor Google dan kantor Facebook dulu bagaimana cara dikenalinnya nih, bagaimana bisa berinteraksi sama mereka gitu, atau channel-channelnya. Iya, itu sebenarnya dari kerjaan. Karena kan kita agensi ya, saya di agensi tadi. Sebelum ini kan agensi itu pasti kita kan agensi jualin produknya Facebook sama produknya Google kan sebenarnya. Buat Facebook Ads, GDN gitu, lalu sosial itu tadi. Nah, Google itu punya kantor di Indonesia yang dia pasti hampir, kalau Google jarang sih, Facebook tuh yang lumayan sering. Facebook hampir tiap bulan itu dia ngajarin agensi-agensi nih. Misalnya dia keluarin fitur baru nih buat performance. Agensi-agensi itu yang bakal dipanggil. Nah, waktu itu memang agensi saya itu udah partner Google. Gitu. Jadi memang karena partner Google pasti ada jatah atau slot buat belajar ke sana. Jadi nggak bisa sembarangan orang sih masuk ke sana sih. Gitu. Jadi karena ya tadi, makanya sampai sekarang kenapa saya masih, walaupun saya punya bisnis atau apa, saya masih bekerja ya karena tadi ilmu ini nggak bisa didapetin kalau kita di luar lingkup ini gitu. Jadi saya bisa dapat network ilmu, apalagi di Transgroup yang lumayan gede itu tadi. Lumayan ilmunya lumayan gede itu. Makanya di Doremi Show ini bisa networking juga. Nah, untuk teman-teman bisa tulis di chat, ada bisnis apa, kesibukannya apa, siapa tahu bisa ketemu jodoh networknya di sini. Betul sekali. Ada yang mau bertanya? Ini sebenarnya $1 million question.
Cita-citanya Pak Mario Devan apa? Apa jadi Pak Camat? Ada Bu Camat loh di sini. Kan itu kemarin, pertanyaan kemarin. Selalu ditanya itu. Iya. Cita-cita sih bisnis ya. Jadi tetap jadi bisnis itu tadi. Bisnis saya apa juga nih, Bro? bisnis sekarang ini lagi bangun videoin juga videoin.id. Setelah itu juga sama kemarin ada narasumber Mbak Emi sama Titi Barosi, itu juga satu grup juga kita bikin Femalpreneur. Saya juga salah satu di sana juga, bagian sana. Lalu yang terakhir ini juga ada Lapak Tap tadi, sempat saya mention juga di awal gitu. Jadi Pasar Jaya, Bro. Ya, pasar tadi, pasar becek lah. Pasar becek. Yang belum tersentuh kita sentuh dengan teknologi ya gitu kan. Nah, pasti kan dari 3 ini kan ya saya berharap sih ini prospeknya lumayan besar, bagus dan bisa jadi membantu juga gitu kan. Nanti setelah besar seperti finansialku gitu kan udah subscribernya. Amin. Kalau mau undang review pasar nanti boleh, Bro. Review pasar. Oke. Boleh. Doremi harus turun itu. Gitu. Pasar Wuhan ya. Go to pasar. Pasar Wuhan. Cek dulu. Pasar Wuhan. Iya, ini debu banget ini, debu. Gitu. Jadi ya cita-citanya tetap jadi ini. Salah satunya ada yang bisa besar sampai dapat inilah investor gitu. Oke. Saya kira cita-citanya mau pulang kampung terus jadi juragan angkot di sana. Saya mau join, Bro. Angkot itu warisan di sana, Bro. Lu kalau ke Manado mesti naik itu dulu. Udah naik. Iya. Dari Pasar 45 turun di Kampung Pisang, itu rumah saya di daerah situ, Kampis itu. Wah. Udah dibuat trayeknya sama dia. Ya. Oke. Tapi cita-cita pribadi untuk membangun kampung halaman ada nggak, Bro? Kebetulan sih. Sorry, ada yang ikut. Kebetulan sih kampung halaman saya ini agak-agak nggak jelas ya. Karena saya lahir di Manado, mama orang Manado, tapi papa orang Jawa, Solo gitu. Lalu saya juga besarnya di Surabaya. Jadi emang kalau tanya kampung halaman pilih dong, yang jelas dong. Pilih mau kampungnya yang mana gitu. Yang mana? Bingung saya mau milih. Nanti bingung kan kalau orang pulang kampung karena punya kampung. Lah kita nggak bisa pulang kampung, kampungnya banyak. Iya, mau kemana? Mau ke Manado, oma opa udah meninggal kan. Mau ke Solo juga, Mbak juga udah nggak ada gitu. Palingnya pulangnya Surabaya. Rumah orang tua gitu. Memang paling aman di Jakarta lah ya. Iya, Jakarta memang tempat paling aman cari duit sih. Cari duit dan cari ilmu, karena kayak tadi kantor-kantor Google, Facebook yang bisa diakses ya cuma di Jakarta. Kita bisa belajar langsung. Maitua orang mana nih? Maitua belum ada. Di sini banyak. Mau cari orang mana, Bro? Gue jelasin Maitua itu apa. Maitua istri. Ada deh. Banyak audiens kita nggak ngerti. Maksud gue, apakah Bro Mario mencari Maitua itu harus pakai aplikasi atau bagaimana? Enggak juga. Jadi ini kalau di tiap show beda-beda nanti jawabannya. Dan tikar kanan Fire Condios. itu lagunya Om Melki Guslo itu. Iya kan? Tikar kanan Fire Condios, cari laeng. Gue translate juga nih. Ada pertanyaan dari Bu Wiwi, pendidikan formalnya apa nih, Bro? Pendidikan formal S1 sih, tapi justru nggak nyambung gitu ya. Pendidikan teknik mesin, justru di teknik mesin gitu. Jadi anak teknik, cuma pas lulus itu langsung berkecimpung di marketing, dunia marketing,
dan langsung diserahin. Waktu itu kan marketing itu kan masih konvensional kan, kita taunya dulu marketing ATL, BTL. ATL ya gitulah, placement atau semua. BTL itu event-event aktivasi gitu. Ada satu nih yang baru, digital. Nah, digital ini tadi, itulah makanya divisi baru itu saya masuk gitu, langsung ke digital 2009 waktu itu. Jadi karena langsung belajar digital, waktu itu belum, nggak kayak sekarang ya, sekarang ada webinar ngajarin di mana-mana, dulu nggak ada. Dulu nggak ada, jadi nyoba-nyoba sendiri, bahkan Facebook belum ada Facebook Ads, Google belum ada Google Ads, kayak gitu-gitu, jadi masih manual banget. Makanya saya belajar pertama kali SEO. Jadi kalau teman-teman tulis klik jasa video keyword, pasti videonya nomor 1. Mantap. Pasti tuh. Karena ilmu digital yang pertama kali saya pelajarin SEO tadi. Tuh, jadi memang belajar, banyak belajar dari mentor-mentor yang lain, belajar dari Mas Mario Lasut itu saya belajar banyak juga. Belajar banyak juga bagaimana mengembangkan finansial ini jadi apa ya? Jadi kayak benchmark gitu. Finansialku ini mantap ini. Amin. Ganas. Oke, begitu Bu Wiwi, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ayo dong, tanya dong. Capek kita nanya terus. Bu Titi Rusmiati aja akunnya sampai ada 2 nih di sini. Iya, masuk dua-duanya loh. Iya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk dibaca dulu kali, Bro. Ada yang belum terjawab kali. Coba kita lihat dulu ya. Tadi sih kayaknya udah semua saya jawabin. Wah, kapan nih main ke rumah Bro Mario? Main nih Nah, itu ada pertanyaan tuh. Modal dasar untuk menjadi content creator apa, Mas? Modal dasar. Modal dasar apa ya? Modal dasar mungkin ide ya. Ide paling mudah, ide lalu diimplementasikan jadi sebuah karya gitu. Kalau saya mulainya karena dari nulis ya. Karena dari nulis saya pasti belajar dari nulis gitu. Bahkan basicnya itu sebenarnya ide terus ditulis. Nggak perlu yang tulis detail ya, setelah itu baru kita bikin. Biasanya kan kalau bikin video juga gitu kan, YouTuber kan gitu juga. Ada, saya mau bahas apa aja sih, gitu. Akhirnya tulis, oh bahasnya ini, sebagai guidance gitu. Jadi ide tuangkan dalam tulisan, baru jadi sebuah karya. Atau apa ya, kadang-kala tinggal direkam aja, oh saya lagi ada ide ini, rekam. Baru nanti kita bikin kontennya gitu. Kalau masalah desain, apa semua bisa belajar. Sekarang kan ada Canva. Kalian nggak perlu bikin yang bagus-bagus, tinggal pakai Canva, bikin konten kamu. Bahkan sekarang HP sekarang itu bagus-bagus loh, gitu kan. HP sekarang kualitas kameranya udah bagus, gitu kan. Kualitas videonya udah bagus. Jadi sebenarnya kalau mau belajar, cari tutorial di YouTube itu bisa bikin konten gitu tadi sih. Ide-ide apa? Dari ide kamu mau bikin apa? Ide turunkan di dalam karya. Dan jangan ini ya. Saya selalu tiap hari satu posting. Baru satu posting. Itu ngefek banget sih. Jadi saya sempat merasakan setiap hari satu posting. Iya, disiplin. Tapi biasanya sih kalau saya ya, setelah posting ke-10 pasti langsung ada tawaran. Posting ke-10 tiba-tiba ada yang DM. Aku butuh ini, bisa nggak kamu kerjain ini? Jadi ada project kayaknya terputus, vakum. Itu yang bikin ini sih. Jadi kalau memang kalian ada, coba sebulan tiap hari satu posting itu pasti banyak tawaran sih. Kalau konsisten, tapi improve juga ya, jangan kalau udah kontennya jelek, kalian nggak improve lebih bagus. Gitu sih. Siap. Terus, jadi lebih baik konten jelek atau muka jelek nih, Bro? Konten jelek, muka jelek. Ya kalau lebih baik sih kok muka jelek ya, soalnya kalau konten itu kan tanpa harus tampil muka, tulisan aja bagus, banyak yang konsumsi kok. Gitu. Siap. Bro Mario, ya. Aku minta pendapat nih. Di YouTube sendiri, marketnya di Indonesia itu udah mature belum untuk menerima yang konten-konten sifatnya edukatif? Karena kan kita tahu sendiri, di trendingnya YouTube kan kadang-kadang kontennya unfaedah. Misalkan squishy masuk di
masuk di kompor tapi trending. Iya. Terus ya kayak gitu. Yang Al-Faida aja banyak yang nonton ya. Iya, iya. Nah, nanti maksudnya konten kreator yang punya idealisme ini nanti bilang, aduh capek juga ya, gitu. Ada tipsnya nggak tuh? Iya, ya mau gimana ya? Kalau ngomong seperti itu sih memang market Indonesia kan sebenarnya sama aja ya. Kalau bilang YouTube beda dengan TV sebenarnya sama, audiensnya sama gitu. Makanya kenapa trending topik ya mirip-mirip apa yang ada di TV kan, Unfaedah. Tuh, kadang-kadang re-upload lagi. Karena ya memang orang Indonesia sukanya seperti itu gitu. Jadi tapi kan ada beberapa content creator yang memang ingin berbagi kan. Jadi kalau memang tergantung dia mau kejar apa sih. Gitu. Apakah mau kejar trending topik tadi dengan sensasi dengan apa ya ngikutin selera market. Kayak saya ada kayak kenalan yang bikin film, bikin FTV gitu ya. Kan sempat tanya juga FTV kok kayak gini-gini amat? Ya dia tinggal bilang, ya kalau saya bikin yang berfaedah ya nggak ada yang nonton bro. Ya juga ya, karena audiensnya sukanya seperti itu kayak gitu. Iya. Karena kamu karena cukup kerasa sih. Iya. Di salah satu TV swasta kan yang 3 huruf itu kan mulai kerasa tuh. Kontennya kan sesuai idealisme dia banget kan. Tapi market di Indonesia kan belum kurang respon baik kan. Betul. TV swasta 3 huruf itu apa itu? Kenapa nggak sebut aja? Langsung cari. Jangan diurut. Oh itu. Iya. Yang bosnya jadi menteri. Iya. Inisialnya. Yang bleeding itu kan. Iya. Kan aku juga sempat ngobrol lah sama tim di situ. Kan kontennya kan berkualitas, dari tapping bisa ini. Total sekarang malam-malam ada tukang paranormal gitu. Iya. Iya kan? Apa belum mature atau emang kondisi konten kreator apa konten media itu harus ngikutin tren terus ya kalau mau buat hidup. Iya, ya memang selera pasar yang besar seperti itu sih. Jadi tinggal pilih aja. Tapi bukan berarti yang idealis nggak ada pasarnya, ada. Gitu. Saya mau kasih contoh kayak yang paling bagus itu mungkin media asumsi.co itu ya. Dia nggak pakai iklan tapi dia crowdfunding, ngambil dari audiensnya dia gitu. Dan tulisannya itu benar saya lumayan suka sih dia cara dia menulis gitu ya. Daripada media-media yang ngejar hits itu pasti ada penggemarnya sih. Walaupun nggak besar. Jadi tergantung kamu mau cari mau masuk di mana gitu. Bahkan mungkin saya bahkan kepikiran mau bikin satu akun yang memang khusus buat kejar gituan, re-upload video TikTok kayak gitu-gitu. Buat kejar audiens kayak gitu-gitu kan. Gitu. Cuma ya memang ketika kita bikin itu ya brand yang bagus pasti lebih memilih yang ada idealisnya juga. Dan yang idealis juga jangan terlalu kuat di idealis tapi juga harus berusaha bikin konten itu juga menghibur. Oke. Gitu. Terus jadi di videoin.id ada ini nggak ya kayak Canva-nya buat video nggak ya kira-kira? Jadi ada pengembangannya nggak? Karena gue mungkin di Indonesia sendiri, di dunia sendiri belum ada bro. Yang setahu gue ya template, misalkan gue mau template vlog, nanti masukin video gue aja, terus template ada subtitle. Ada sih. Ada bro. Sebenarnya ada. Kalau videoin belum ada ke sana. Kalau di luar negeri sudah ada. Cuma memang lagi-lagi kalau di Indonesia ini kan kita kendala bandwidth. Gitu. Mau dikembangin juga percuma karena yang bisa internet sekencang itu kan ngedit langsung di cloud kan istilahnya kan. Iya. Nah itu kan butuh bandwidth yang lumayan tinggi dan marketnya nggak besar gitu. Jadi belum sampai ke sana sih kita pengembangannya kita. Effortnya besar tapi marketnya nggak terlalu besar gitu. Karena ambil contoh kan Canva itu mungkin satu-satunya startup dari awal profit bro. Ya. Nah itu emang challenging sih ya kalau ngomongin infrastruktur video ya. Iya kalau video challenging banget sih. Ya. Karena video gambar bergerak ya. Semoga videoin.id bisa kembangin fiturnya bro. Nanti gue subscribe. Asik. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Bro Mario. Hansen mungkin. Yes. Mungkin karena terbatasnya waktu juga. Nanti kita mungkin lanjut tanyaan di WA kali ya. Ini ada pertanyaan bro, sekali bro. Ya. Bro Ivan, tadi Bro Mario awalnya dari hobi terus jadi profesional. Jadi ada faktor luck-nya juga ya. Terus pertanyaan kedua dari Bro Ivan, apakah faktor supaya konten kita bisa komersial memang cuma rutin posting aja atau gimana nih? Atau kualitasnya atau kuantitinya dibanyakin atau gimana nih? Atau ada sudut pandang lain? Iya. Sebenarnya kalau bilang luck itu, keberuntungan itu ada kalau kamu usaha juga sih. Kalau skill kamu bagus, ya kalau skill kamu bagus pasti beruntung terus gitu. Karena orang kayak saya dari sisi brand ya, saya bakal milih itu ya orang yang responsif, yang kontennya bagus gitu kan. Kayak contoh, banyak blogger yang lain gitu ya, banyak blogger yang lain, konten kreator yang lain, tapi yang diajak buat isi materi buat ini saya gitu. Kenapa? Karena mungkin dia lihat konten saya ya. Konten saya, dia tertarik di Instagram, lalu bikin video juga. Saya sempat ada lomba bikin video antar blogger, ya pasti otomatis langsung menang. Menang kayak gitu-gitu. Bahkan dia sendiri bayar gitu ya, dia sampai curhat sama saya, Mas, saya ini bayar bikin video, tapi nggak bisa sebagus kayak kamu bikin, kayak gitu. Ya itu, padahal dia bayar gitu. Apa sih tipsnya gitu? Saya sering sharing sama dia gitu. Jadi memang faktor saya nggak terlalu faktor luck itu ada kalau kamu berusaha dan terus ningkatin skill tadi gitu. Jadi kalau lihat postingan pertama saya di bawah pasti desainnya jelek banget. Saya ngakuin. Coba deh perhatikan kalau kita bikin video pertama kita pasti ini apaan sih, alay banget ya gitu. Tapi kalau memang sekarang udah ada improve bagus, makin improve, belajar di YouTube cara bikin video lagi yang bagus gimana sih? Cara nulis video yang ada storytelling-nya itu gimana, itu pasti bakal semakin bagus gitu sih. Jadi dan luck tadi yang keberuntungan tadi pasti akan ngikutin ketika skill kamu bagus. Oke. Bro Mario, satu lagi nih dari gue. Ini ada lagi. Ini konten, kita fokus bikin konten yang sifatnya evergreen, ya maksudnya setiap kali dari blogger atau di YouTube ataupun di Instagram yang sifatnya evergreen, maksudnya nggak sifatnya seasonal kalau nggak tren, atau kita fokus bikin konten yang sifatnya ngikutin tren. Misalkan Indonesia lagi COVID ataupun ada artis yang meninggal, kita bikinin videonya ribut tuh. Nah, ini gimana nih strategi nentuin konten yang akan kita buat, rutinitasnya? Oke. Kalau saya sendiri di brand-brand yang saya pegang ya, jadi emang ada beberapa yang kita ngikut, gitu ya. Mau nggak mau kan memang kayak COVID itu, kalau lihat data statistiknya ya, data di statistik itu yang cari COVID itu memang banyak. Ya karena emang kalau lagi banyak ya pasti kita kelimpahan traffic, ada orang memang nyari itu. Tuh lalu tapi tetap brand itu harus punya kayak jati diri itulah, jati diri. Contohnya kayak kayak saya sebutin salah satu brand saya pegang, Transmart itu kan dia selalu ngomong Transmart ada semua kayak gitu. Jadi semua ada di Transmart. Hashtag semua ada di Transmart. Jadi kontennya itu tetap ngomongin selama 1 tahun itu, ya emang kamu mau beli apa aja di Transmart. Itu tetap harus dijaga. Kayak gitu. Itu tetap harus ada dijaga. Tapi setelah itu kalau ada yang memang tren, ya kita coba riding the moment gitu. Oke. Tetap ada original kontennya lah ya. Tetap ada original karena ya kita mau ngomong kan selama 1 tahun gitu ya. Contoh kayak Yamaha kan ngomong semakin di depan itu bertahun-tahun dia nggak hilangin kualitasnya. Honda ngomong one heart, bertahun-tahun satu hati. Dia ngomong soal motornya kan kayak motor, dia ngomong kalau Honda kan identik irit. Dia pasti ngomongnya irit. Kalau Yamaha kan kencang. Jadi sampai sekarang itu walaupun motornya sama-sama sekarang sama-sama irit, tapi kalau ngomong yang itu mana Honda. Itu kan. Iya, karena kan dia konsisten ngomong. Perlu kata kunci ya, ada keyword yang harus di repeat ya. Oke, Bro Ruby, keywordnya apa Bro Ruby? Properti YouTuber nomor 1 versi finansial.com. Iya. Mas Mario Lasut nggak mau bikinin buat saya, Mas. Mas Mario Lasut nggak mau bikinin buat saya, Mas Mario Lasut.
Oh, boleh. Iya. Nanti saya pikirin dulu ya. Content creator nomor 1 apalah. Saya juga mau. Saya pikirin dulu. Saya perlu nyari ilham. Biasanya sambil makan bakmi mikirin lebih cepat. Oke, saya kirim. Bro Mario Devan, lu mesti ngajak berenang. Itu muncul waktu berenang. Oh ya? Iya, gua waktu berenang tuh. Iya kan sore-sore. Iya, Bro. Boleh. Yoi. Dapat ilhamnya. Cung. Iya. Bro, ini ada pertanyaan lagi nih Bro Hansen. Nah, coba kita baca. Edukasi Gimana 4.0. cara membuat konten yang audiensnya random? Misal dari segi usia, profesi, tapi topiknya tidak umum. Misalnya topik khusus seperti gaming misalnya. Topik khusus seperti gaming. Iya, terus audiensnya random. Gimana? Audiensnya random. Waduh. Jadi sebenarnya itu menyalahi kodrat sih. Jadi biasanya itu dari audiens dulu dan karena audiens itu benar-benar berbeda ya. Benar-benar berbeda. Buat anak-anak dan buat orang tua itu bisa berbeda banget gitu. Cuma kalau mau yang isi biasanya bisa pakai kayak ilustrasi sih, kartun gitu. Kartun gitu bisa diterima anak-anak, apa ya, kayak edukasi ya apa ya, kartun tapi yang apa sih, animasi. Iya itu kayak PSA COVID yang dibikin BUMN itu kan, Kementerian BUMN. Ya. Kampanye COVID itu. Nah, animasi gitu. Itu animasi itu bisa diterima yang muda juga bisa diterima yang tua. Tapi bahasanya harus sederhana banget sih. Begitu. Kita. Oke, Bro Hansen. Terima kasih nih teman-teman sudah sampai jam 11 Iya, 4. lewat luar biasa. Paling lama nih. Paling lama bukannya yang kemarin tuh. Bukan lagi yang ini. Oke, tapi bagus, bermanfaat. Thank you so much. Bro Mario Devan, siapa tahu bisa kolaborasi. Partisipannya masih 19, Bro. Iya, masih antusias. Kalau yang waktu itu. Antara antusias apa udah pada tidur? Nggak, Ferdian masih itu dia, masih ketawa-tawa, masih aman. Thank you, Bro Mario. Siap. Mungkin gantian Bro Doni mungkin. Iya dong. Ini kesimpulan. Iya. Kesimpulan. Kalau di profesi gue tidak boleh memberikan kesimpulan, Bro. Kenapa? Ini penting juga. Iya, karena kesimpulan itu milik audien. Tapi kita bisa memberikan benang merah bahwa apa yang dilakukan oleh Bro Mario Devan ini adalah sebenarnya profesi masa kini dan masa depan, ya kan? Jadi kalau kita mau memiliki masa depan, maka kita harus berpikir, berperilaku dan beraksi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bro Mario Devan tadi. Saya banyak mencatat hal-hal yang menarik yang sebenarnya kalau kita lewatkan, Doremi lewatkan, sayang banget. Jadi kita akan create, kita tunggu potensi kerjasamanya di masa datang. Setuju nggak, Bro Mario? Siap. Pokoknya kita terima kasih banget ya. Malam ini bukan malam yang pertama dan terakhir. Mungkin di next Doremi Show kita bisa collab lagi, kita undang lagi untuk membahas tapi dari sisi yang lebih mendalam gitu kan. Oke, malam ini apa kita diundang ke Trans TV mungkin ya? Nah, mau minta voucher sekalian ya? Iya. Buat Transmartnya. Atau syuting di Transmart, belum ada itu, Bro. Syuting di Transmart. Iya. Boleh. Doremi syuting di Transmart. Boleh, bisa diatur. Di cold storage-nya ntar. Di cold storage-nya. Transmart itu jadi masih es krim kita. Transmart itu masih buka. Karena kan dia kan grocery kan. Oh iya. Jadi walaupun mallnya tutup, Transmart pasti buka. Betul, iya. Diizinkan kalau itu memang. Diizinkan, iya. Berarti peluang Bro Tian untuk dapat voucher Transmart lebih besar ya? Iya. Mas Nomor. Oke, thank you Bro Mario Devan ya. Kita berharap selalu sukses ya kan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang malam ini sudah stay sampai hampir menjelang sahur di Doremi Show. Seperti biasa, hak atau otoritas untuk closing kita serahkan ke Bro Ruby Herman.
Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan. Jangan lupa untuk nonton nanti kalau yang nggak sempat nonton di YouTube Doremi Show dan juga ada Spotify. Oke, Spotify. Buat teman-teman, thank you. Gabung terus di WA Group. Nanti kita akan update mungkin pembicaraan narasumber yang berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Oke, saya Ruby Herman dan juga teman-teman dari Doremi Show. Ada siapa aja nih? Ada Doni the Kaiser, Donya. Oke. Saya Reynya Ruby Herman dan juga M-nya. Ya, ini Mr. Leonardo DiCaprio. Kami pamit. Wah, melulu menjelang closing. Sampai jumpa Senin. Bye.